Selamat pagi Ibu Vita dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya, Hubert Aristes Susanto, kelas 10 IPA C nomor absen 13, akan menjelaskan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah masuknya bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Menurut UU RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Meskipun masalah tersebut sudah lama dihadapi oleh ulah manusia, namun pada zaman sekarang berkembang menjadi lebih kompleks. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya disebut dengan polutan. Misalnya radiasi, zat kimia, debu, ataupun suara yang masuk ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pertama, kita akan membahas mengenai pencemaran air dulu. Air merupakan kebutuhan pokok segala makhluk hidup. Bahkan tubuh manusia sendiri 78% diantaranya terbuat dari air. Pada umumnya, air digunakan untuk kegiatan seperti minum, masak, ataupun mencuci. Sayangnya, manusia tidak bisa menjaga mutu dan kualitas air yang ada. Buktinya saja maraknya berita pencemaran air, misalnya penumpukan sampah di sungai atau bahkan fenomena blooming algae. Pencemaran air pada umumnya disebabkan oleh 4 hal, yaitu pestisida, limbah rumah tangga, limbah anorganik, dan pupuk. Danau, sungai, laut, dan air tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia, apalagi siklus hidrologi. Limbah industri yang biasanya dibuang ke sungai, macam logam berat, limbah organik, minyak, ataupun padatan, memiliki efek samping yang dapat mematikan semua ekosistem dan makhluk hidup di dalamnya, misalnya ikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Ini merupakan masalah bagi kota-kota besar, terutama seperti Jakarta ini. Pencemaran udara pada umumnya dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna, misalnya pembakaran batu bara, kayu, minyak, dan gas oil yang akibatnya fatal seperti membahayakan kesehatan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Saat ini jumlah gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara terus meningkat sehingga menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Masalah tersebut menjadi ancaman terbesar bagi manusia di bumi karena selain kutub meleleh dan ketinggian air laut meningkat, maka akan menyebabkan seringnya terjadi fenomena banjir serta perubahan cuaca dan iklim di dunia secara ekstrim. Karbon monoksida yang dihasilkan dari knalpot kendaraan bermotor dapat menghambat kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, sehingga kerap kali kita merasakan mata pedih atau bahkan sesak nafas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah peristiwa di mana bahan kimia buatan manusia meresap ke dalam tanah dan merubah lingkungan tanah alami. Biasanya disebabkan oleh kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, penggunaan pestisida. Penggunaan air tanah yang tercemar akan masuk ke dalam lapisan sub permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut dapat menguap, terbawa air hujan, ataupun dapat masuk ke dalam tanah, bahkan dapat mengendap di dalam tanah sebagai zat racun. Hal tersebut berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan, bahkan dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Salah satu faktor dominan dalam pencemaran lingkungan adalah sampah. Ya, manusia bisa menghasilkan 1-2 kg sampah per harinya. Jika dihitung selama setahun, sampah tersebut bisa menumpuk dan membuat semacam gunung. Maka dari itu, untuk mengolah sampah dengan baik dan benar, kita menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu berarti kita membeli barang yang
tidak banyak menghasilkan sampah. Reuse itu berarti membeli barang yang dapat digunakan berkali-kali. Misalnya lebih baik kita membeli piring kaca yang dapat digunakan berkali-kali daripada membeli styrofoam yang sekali pakai langsung dibuang. Lalu recycle itu mendaur ulang sampah menjadi lebih bermanfaat. Misalnya saja sampah kemasan kita sekarang ini dapat dijadikan sebuah produk yang bernilai tinggi, bahkan sebagai lahan usaha. Oleh karena itu, manusia sebagai faktor penyebab pencemaran lingkungan haruslah sadar diri dan mulai melakukan berbagai hal untuk melestarikan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarang tempat, mengolah limbah industri untuk menghilangkan polutan sebelum dibuang ke air sungai, berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour dan Go Green, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor khususnya untuk jarak dekat, serta menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Demikian penjelasan saya tentang perubahan dan pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.